Pemikiran Ibnu Khaldun dalam dunia pendidikan. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 dan meninggal pada 19 Maret 1406 di umur 73 tahun di Kairo, Mesir. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Beberapa keluarganya memegang jabatan politik, namun ayah dan kakeknya menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya Yahya Khaldun juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku Dinasti Abdal Wadid, dan ia dibunuh oleh saingannya sendiri, yakni seorang ahli historiografis. Ibnu Khaldun sering disebut dengan bapak pendiri ilmu historiografis, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal yaitu Muqaddimah. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dan kitab sejarahnya. Muqaddimah, yaitu pendahuluan atas Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhasa fi Usul Ad-Din adalah sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal, Afkar, Al-Muqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena pemikirannya yang brilian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan yang digunakannya yaitu Al-Quran. Sebagai muslim dan hafidz Quran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Al-Quran sebagaimana yang dikatakan olehnya. Ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman, dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan muslim yang selalu berpikir dan mengembangkan konsep-konsep dan pemikiran untuk kemajuan pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berkebudayaan serta berusaha untuk melestarikan eksistensi masyarakat selanjutnya. Maka, pendidikan akan mengarahkan pada sumber daya manusia yang berkualitas. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya telah merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan, yakni pengertian dan tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, dan materi pendidikan. Di sini, kita akan membahas satu persatu konsep-konsep tentang pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Konsep-konsep tentang pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang pertama yaitu pengertian dan tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan hal yang sudah alami di tengah masyarakat dan sudah menjadi suatu tabiat atau ciri khas manusia. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu mengasah kemampuan pikiran, melahirkan masyarakat yang berkebudayaan dan membentuk peradaban agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Konsep pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Menurut Ibnu Khaldun, secara fitrah manusia adalah makhluk sosial. Seorang manusia pasti membutuhkan manusia lainnya untuk saling menolong. Demikian halnya dengan pendidikan. Seorang peserta didik membutuhkan pendidik untuk mengajarinya hal baru. Menurut Ibnu Khaldun, seorang pendidik yang baik hendaknya memiliki keahlian, tidak boleh menggunakan kekerasan yang akan berakibat buruk walaupun hukuman sekalipun, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologi peserta didik. Konsep pendidikan yang ketiga menurut Ibnu Khaldun yaitu peserta didik. Menurut Ibnu Khaldun,
bahwa seseorang memerlukan orang lain yang memiliki ilmu lebih luas untuk memperoleh ilmu darinya. Disinilah peserta didik sangat berperan untuk mencari ilmu. Ibnu Khaldun menyarankan bahwa peserta didik harus merasa membutuhkan ilmu pengetahuan agar peserta didik merasa nyaman dan senang dalam belajar. Selain itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemampuan setiap peserta didik untuk menerima materi pelajaran dari setiap individu adalah berbeda-beda tergantung bakat yang dimilikinya. Konsep pendidikan yang keempat yaitu metode dan materi pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, cara mengajar yang baik adalah mengajarkan pengetahuan kepada pelajar dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Semuanya dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan. Supaya ilmu itu benar-benar dikuasai, maka perlu adanya pengolahan berkali-kali dan dengan jalan pembiasaan. Metode yang paling tepat untuk mencapai kebiasaan tersebut adalah dengan metode diskusi. Selain itu, dalam proses belajar, Ibnu Khaldun juga menyarankan agar memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami dan jelas. Ibnu Khaldun pun juga mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal yang menghambat proses pendidikan, yaitu banyaknya buku dan banyaknya ringkasan tentang bermacam-macam masalah keilmuan. Materi pendidikan menurut Ibnu Khaldun ada dua macam, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya alami bagi manusia yang diperoleh melalui bimbingan pikiran dan ilmu-ilmu yang bersifat tradisional, misalnya Al-Quran, tafsir, tajwid, dan hadis.